kelas jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Aridi dengan NIM 22095111037 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner 2, mulai dari pengenalan alat dan pewarnaan geram dan isolasi dan identifikasi bakteri dan kemudian uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama yaitu pengenalan alat, yaitu pembuatan media dan jenis media. Pendahuluan itu pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah membuat persiapan terhadap media biakan dan peralatan yang diperlukan. Sekarang di sini ada alat dan bahan. Pertama itu ada magnetic stirrer, terus autoclave, terus mikroskop binokuler, kemudian inkubator, kemudian cawan Petri, ada bubuk Na atau nutrien agar, kemudian bubuk EMBA atau eosin methylene blue agar, kemudian ada api bunsen atau bunsen spiritus, kemudian ada ose. Ya, adapun langkah metode kerja pembuatan media yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian timbang bubuk media Na atau EMBA, kemudian campur media dengan aquades, lalu homogenkan. Setelah selesai, tutup larutan media. Kemudian sterilkan media dan alat di dalam autoclave. Kemudian yang terakhir, wadahi media dengan cawan Petri. Media sudah dapat digunakan atau disimpan. Adapun hasil dari praktik tadi itu adalah ini yang kuning. Yang kuning ini atau yang benih itu media Na nutrien agar. Kemudian yang merah ini adalah media EMBA atau eosin methylene blue agar. Ada pembahasan media dasar yang digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri ialah nutrien agar atau Na dan eosin methylene blue agar ada atau EMBA. Na dan EMBA merupakan suatu medium yang terbentuk pada dan merupakan perpaduan antara bahan alamiah serta senyawa kimia. Kedua media ini berupa bubuk yang dalam penggunaannya perlu diracik lagi dengan campuran aquades. Proses pembuatan media berisi langkah-langkah yang sebagaimana telah dilampirkan pada cara kerja telah disiapkan dan digunakan. Media ini dapat ditanami bakteri dengan cara menempatkan bakteri di atas media dengan alat pose. Umumnya media Na digunakan untuk menumbuhkan bakteri, sedangkan media EMBA biasanya sekaligus sebagian media identifikasi untuk mengetahui jenis bakteri gram negatif. Pada kasus ini ditemukan bahwa unggas di peternakan tersebut telah mengalami beberapa gejala seperti pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam, dan identifikasi melalui pembuatan media ditemukan bahwa anak-anak ayam tersebut benar terserang penyakit kolibasilosis. Kolibasilosis adalah penyakit yang menyerang ayam, cenderung anak ayam akibat bakteri Escherichia coli, sejenis bakteri gram negatif yang berasal dari famili Enterobacteriaceae. Atau gejala dari penyakit kolibasilosis adalah diare atau mencret warna putih. Nah, dapat disimpulkan dari dari kasus tadi itu dalam mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri, media dasar yang digunakan yaitu nutrien agar atau Na dan eosin methylene blue agar atau EMBA. Pada kasus ini ditemukan bahwa unggas ini di peternakan tersebut telah mengalami beberapa gejala seperti pertumbuhan ayam yang lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan mencret berwarna putih. Berdasarkan gejala-gejala tersebut dan proses identifikasi melalui pembuatan media, ditemukan bahwa anak-anak ayam tersebut terserang penyakit kolibasilosis akibat bakteri Escherichia coli, yaitu jenis bakteri gram negatif yang berasal dari famili Enterobacteriaceae. Sekarang kita pewarnaan gram, yaitu menentukan tipe bakteri yang gram positif atau negatif. Kasus yang kedua itu dalam kasus peternakan ayam juga dengan kolibasilosis. Setelah diisolasi bakteri Escherichia coli, dilakukan pewarnaan gram dapat membantu mengonfirmasi jenis bakteri tersebut. Jika bakteri tersebut berwarna biru atau ungu, maka itu menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan gram negatif. Informasi ini penting dalam mengambil keputusan terkait dengan pengobatan dan pencegahan infeksi. Kemudian muncul kasus baru pada peternakan babi dengan mencret putih. Pewarnaan gram juga digunakan pada sampel mencret putih. Pewarnaan ini membantu mengidentifikasi jenis bakteri yang mungkin menjadi penyebab mencret putih pada babi. Adapun alat dan bahan untuk pengujian, yang pertama jarum ose, yang kedua pipet tetes, yang ketiga api bunsen, yang keempat korek api, yang kelima mikroskop, yang keenam kristal violet, yang ketujuh biakan bakteri, kemudian aquades, saparin, terus objek gelas, dan iodin, terus minyak emersi. Adapun metode kerja dan pembuatan media, yang pertama yaitu 1-2 menit itu ditetesi dengan larutan kristal violet pada objek gelas. Kemudian yang kedua yaitu setelah penetesan itu didiamkan kering selama 15 detik, kita membersihkan dengan air yang mengalir. Kemudian kembali kita teteskan selama 1-2 menit tetesan larutan iodin pada objek gelas. Kemudian setelah kering kita bersihkan kembali selama 15 detik mengalir dengan air yang mengalir. Kemudian setelah itu kita tunggu 30 detik satu tetes alkohol aseton, dan 15 setelah kering 15 detik membersihkan dengan air mengalir. Adapun hasilnya itu yaitu yang putih ini adalah koloni bakterinya. Kemudian ini hasil dari pemeriksaan di mikroskop pengamatan pewarnaan gram bakteri negatif, dan dia itu berwarna merah ungu. Nah, pembahasannya berdasarkan hasil yang diperolehkan melalui pengujian pewarnaan gram pada sampel koloni bakteri yang diambil dari feses babi yang menderita mencret warna putih, dapat diketahui bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri yang gram negatif. Klarifikasi sampel tersebut ditentukan atas dasar hasil pewarnaan gram yang digunakan yang menunjukkan hasil berwarna merah. Hal ini sesuai dengan teori yang disertakan dalam karya tulis ilmiah milik Cardina.
Pengujian warna gram ini tidak dapat mengklasifikasikan jenis bakteri dari sampel yang tidak diketahui secara pasti. Namun, pengujian pewarnaan gram dapat mempermudah peneliti untuk menentukan jenis bakteri secara bakteri gram positif maupun gram negatif. Dikarenakan hasil sampel menunjukkan bakteri gram negatif, identifikasi bakteri penyebab pencet berwarna putih akan menjadi lebih mudah. Berdasarkan indikator penyebab pencet berwarna putih tadi, bakteri-bakteri yang dapat menjadi penyebab penyakit ini adalah Escherichia coli dan Salmonella vullorum. Kedua bakteri tersebut sama-sama menyebabkan infeksi saluran pencernaan dengan gejala mencret dan diare berwarna putih serta gejala lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka, dalam praktikum kali ini diperoleh kesimpulan bahwa praktikum pewarnaan gram menggunakan sampel dari spesies putih pada babi adalah terdapat bakteri gram negatif yang mendominasi warna merah pada hasil pengamatan, menjadi indikator gram negatif karena terjadinya deklorisasi oleh alkohol sehingga warna dari kristal violet terlepas dari bakteri. Oleh karena itu, pada hasil uji ini dapat diidentifikasi sebagai gram negatif. Selanjutnya, isolasi dan identifikasi bakteri. Latar belakangnya itu ada seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita penyakit warna putih juga. Peternak ini ketahui bahwa infeksi bakteri dengan adanya sampel tersebut, maka diperlukan isolasi kuman untuk mengidentifikasi dan melihat pertumbuhan bakteri. Isolasi merupakan suatu proses atau metode memisahkan bakteri untuk mendapatkan biakan koloni baru dan murni secara alami. Bakteri sangat banyak terdapat dalam alam seperti tanah, air, udara, merupakan kayu, daun, dan masih banyak tempat menjadi rumah bagi bakteri. Oleh sebab itu, dengan mengambil sebagian kecil habitat alami bakteri tersebut dapat diperoleh sebagian jenis bakteri melalui proses isolasi. Bakteri hasil isolasi perlu diidentifikasi untuk mengetahui jenis sehingga karakteristik dari bakteri tersebut. Adapun media yang digunakan untuk memperoleh biakan baru dan molekul seperti Na, EMBA, TSIA, SIM, STA, MRVV, dan gula-gula. Adapun alat dan bahannya itu ada tabung reaksi, cawan Petri, ose, api Bunsen, sampel feses babi, inkubator, kemudian kultur bakteri needle, terus media Na nutrien agar, dan media EMBA. Kemudian media TSIA, SIM, STA, MRVV, dan gula-gula. Ada pun metode kerja isolasi dan identifikasi bakteri. Yang pertama, pemeriksaan mikrofis. Pemeriksaan mikrofis dalam metode ini sampel bakteri dilihat bahwa mikroskop untuk melihat karakteristik seluruh seperti ukuran, bentuk, dan warna sel. Pemeriksaan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis bakteri tertentu. Kemudian kultur media. Kultur media adalah metode umumnya digunakan dalam isolasi bakteri. Media pertumbuhan yang sesuai ditempatkan di atas sampel yang dicurigai mengandung bakteri. Medianya harus memungkinkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang baik. Kemudian yang ketiga, tes biokimia. Tes biokimia digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan sifat-sifat biokimia yang dimilikinya. Contohnya, beberapa jenis bakteri menghasilkan enzim tertentu yang dapat diuji dengan menggunakan media khusus. Yang keempat ada tes serologis. Tes serologis adalah digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan respon antibodi terhadap antigen bakteri. Contohnya, tes ELISA atau enzim linked immunocompetent assay dapat digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi tertentu yang respon antigen bakteri. Yang kelima, analisis genetik. Analisis genetik adalah seperti metode VCR atau polymerase chain reaction digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri dengan cara memperbanyak fragmen DNA spesifik dari bakteri dan membandingkan dengan database genetik. Kemudian yang keenam, mikrobiologi molekuler. Yaitu metode mikrobiologi molekuler seperti sequencing DNA, VCR, analisis RNA digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan informasi genetik yang dimilikinya. Metode ini lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode tradisional seperti tes biokimia. Adapun dari hasil yang tadi itu ada Na, pada media terlihat bakteri yang tidak bertarutan dan referensinya cenderung datar, yang sebelum dan yang sebelahnya itu sesudahnya. Kemudian pada EMBA, pada media EMBA setelah diinkubasi terlihat bakteri berbentuk sirkuler, tepiannya cenderung halus dan terdapat pigmen berwarna hijau sebelum dan ini sesudahnya. Kemudian di TSIA terjadi perubahan warna dari merah menjadi kuning pada media TSIA setelah diinkubasi. Terus SIM, media SIM yang sudah diinkubasi dan ditetesi dengan reagen Kovac akan mengalami perubahan warna dari warna kuning menjadi keruh dan ada cincin hitam. Kemudian MRVV ini pada media MRVV setelah diinkubasi dan ditetesi dengan reagen methylene red akan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah. Kemudian SCA pada uji Simon Citrat agar atau SCA setelah diinkubasi tidak terjadi perubahan warna sehingga medianya tetap warna hijau. Yang hasil yang di gula-gula, pada uji gula-gula terjadi perubahan pada medianya setelah diinkubasi, media uji gula-gula terlihat lebih keruh dibandingkan dengan sebelumnya. Ada pembahasannya melalui pengamatan hasil praktikum pada media sulfat idol methylene atau SIM didapatkan hasil positif pada media dampak cincin merah pada permukaan media yang menunjukkan bahwa bakteri memproduksi sulfat idol, namun negatif pada media tidak terlihat adanya gumpalan seperti awan yang menjadi indikator bakteri melalui pergerakan sehingga dinyatakan bakteri tidak motil. Melalui pengamatan hasil praktikum pada media methylene red didapatkan hasil positif pada media terjadi perubahan warna sehingga dapat dinyatakan bakteri memproduksi asam tunggal atau campuran dari asetil metil karbinol. Kepada media TSIA didapatkan hasil positif yang ditandai dengan perubahan warna daerah
media berubah menjadi kuning menandakan bakteri fermentasi glukosa. Sedangkan untuk produksi H2S mendapatkan hasil yang negatif karena tidak ditemukan adanya endapan warna hitam karena bakteri tidak mampu mendestruksi asam amino dan metionin. Melalui pengamatan hasil praktik pada media Simon Sherrod agar SCA didapatkan hasil negatif pada media yang terjadi perubahan warna dari hijau menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tidak dapat memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon. Pengamatan hasil praktikum pada media glukosa didapatkan hasil positif. Pada media terjadi perubahan warna yang mengidentifikasi bakteri dapat menginterfermentasi glukosa dan terangkatnya tabung Durham sehingga dapat meningkatkan bakteri memproduksi gas. Dapat disimpulkan, isolasi adalah proses pemisahan dan pemurnian bakteri dari sampel biologis atau lingkungan tertentu. Adapun tujuannya utama dari isolasi bakteri adalah untuk mengidentifikasi jenis bakteri tertentu yang ada dalam sampel. Identifikasi bakteri adalah proses untuk menentukan jenis bakteri yang telah diisolasi. Isolasi metodenya identifikasi bakteri melalui pengamatan mikroskopis, tes biokimia, dan tes serologi dan analisis DNA. Untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri dibutuhkan pemahaman yang baik tentang karakteristik biologi bakteri dan teknik laboratorium yang terkait. Kesalahan dan isolasi yang identifikasi bakteri dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan, sehingga sangat penting untuk memperhatikan kualitas teknik laboratorium dan pemahaman tentang karakteristik bakteri yang diidentifikasi. 16 menit. 16 menit. Kamu jawab 3 menit. Kemudian uji sensitivitas. Uji sensitivitas kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Adapun kasusnya adalah dalam upaya mengatasi kasus nyata pada babi yang menderita mencret putih, sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat menggunakan mengobati babi tersebut dan mencegah terulangnya kasus serupa. Untuk mengatasi penyakit mencret putih pada babi, langkah penting yang harus diambil adalah mengidentifikasi jenis antibiotik yang efektif dalam mengobati infeksi tersebut. Adapun alat dan bahan. Yang pertama itu ada penggaris untuk mengukur, yang kedua ose untuk memindahkan, adapun avibonsan untuk sterilan, kemudian inkubator, kemudian control bath atau cotton bath, isolasi bakteri, itu ada media molekul hiton agar, kemudian larutan MC Farlan 0,5 terus Bouliron, kemudian paper disk antibiotik streptomycin 10 mikro, chloramifesin 30 mikro, bacteroid dan deoxystrobin 30. Adapun langkah kerjanya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyesuaikan kekeruhan inokulasi bakteri dengan standar MC Farlan atau 0,5, memanaskan cotton bud, kemudian memasukkannya ke dalam sampel bakteri, kemudian mengusapkan cotton bud ke dalam media Muller Hiton agar yang telah disiapkan secara merata dan mendiamkan selama 15 menit. Kemudian meletakkan masing-masing antibiotik pada media Muller Hiton agar dengan jarak minimal 2 cm antar antibiotik dan tepi cawan Petri. Kemudian meletakkan media Muller Hiton agar di dalam inkubator dan menginkubasinya selama 24 jam. Dan setelah 24 jam, mengeluarkan dari inkubator dan menghitung diameter zona hambat pada masing-masing antibiotika dengan penggaris. Adapun hasilnya dapat kita lihat pada resisten, intermedicine atau sensitif dan hasilnya. Ada pembahasannya. Metode yang menggunakan dalam uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik adalah metode Krabbe-Bauer. Prinsip dari metode ini adalah menghambat terhadap pertumbuhan mikroorganisme, yaitu zona hambatan akan terlihat sebagai daerah jernih di sekitar paper disk yang mengandung zat antibiotik. Semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk, bakteri tersebut semakin sensitif terhadap antibiotik. Zona hambat adalah tempat di mana bakteri terhambat pertumbuhannya akibat antibiotik. Bakteri yang tersensitif terhadap antibiotik akan menunjukkan lingkaran seperti cincin di sekitar paper disk, di mana lingkaran di sekitar diskus antibiotika ini disebut dengan zona hambatan. Kepekaan bakteri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu resisten atau R, intermediate atau I, dan sensitif atau S. Sensitif adalah kepekaan suatu antibiotik yang masih baik untuk memberikan daya hambat terhadap mikroba. Intermediate adalah suatu keadaan di mana terjadi pergeseran dari keadaan sensitif ke keadaan yang resisten, tetapi tidak resisten sepenuhnya. Resisten adalah suatu keadaan di mana mikroba tidak peka atau sudah kebal terhadap antibiotik. Bakteri yang digunakan pada pengujian ini yaitu bakteri Escherichia coli yang berasal dari babi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada antibiotik bacitracin dan streptomycin tidak ada killing zone yang terbentuk. Kemudian pada antibiotik doxycycline terbentuk killing zone dengan diameter 11 mm. Sedangkan pada antibiotik chloramifenicol memiliki diameter 31 mm. Setelah mendeteksi semua data tersebut, dapat digolongkan bahwa bakteri Escherichia coli yang berasal dari babi tergolong sensitif terhadap antibiotika chloramifenicol dan tergolong resisten terhadap antibiotik bacitracin atau streptomycin dan doxycycline. Maka dari itu, antibiotik yang tepat dan efektif dalam menangani kasus babi yang terjangkit bakteri E. coli adalah antibiotik jenis chloramifenicol. Hal ini dikarenakan cleaning zone yang terbentuk memiliki diameter yang cukup luas untuk membunuh isolasi bakteri tersebut. Dapat disimpulkan antibiotik yang digunakan pada sampel babi terjangkit bakteri
E. coli seperti Bacillus, Streptomycin, dan Doxycycline tidak kuat atau resisten terhadap bakteri tersebut karena diameter killing zone-nya di luar dari tetapan standar. Antibiotik yang pas dan efektif dalam menangani kasus babi yang terjangkit bakteri E. coli ini ialah antibiotik jenis chloramphenicol karena terbentuk dari diameter killing zone yang cukup luas untuk membunuh isolasi bakteri. Sekian dari video saya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Selamat siang.